Sobat Femela, jumpa lagi di Femela Asli Expert bersama aku Kiki. Nah, seperti Femela Asli Expert sebelumnya nih, kita selalu memiliki topik yang sangat menarik. Untuk bulan Mei kali ini, karena bertepatan dengan Hari Asma Sedunia, kita akan membahas seputar penyakit asma. Tentunya aku nggak sendirian, sudah hadir Dr. Heza Bigita, spesialis paru dan pernapasan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Halo dok, apa kabar? Halo Kiki, baik. Apa kabar juga? Baik dok, silakan disapa dulu sahabat Femelanya. Halo sahabat Femela, saya Dr. Heza dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra Tangerang. Apa kabar semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya. Karena bulan Mei ini bertepatan dengan Hari Asma Sedunia ya dok? Ya, tanggal 5 Mei tepatnya. Oke, pada tanggal 5 Mei pada tepatnya ya dok. Nah, sebenarnya nih, kita di Female Asli Expert ini kita akan membahas seputar penyakit asma yang mungkin udah nggak asing lah ya untuk penyakit tersebut. Tapi sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu nih lebih dalam. Sebenarnya penyakit asma itu apa sih dok? Ya, penyakit asma didefinisikan biasanya memang kami dokter paru di Indonesia, kiblatnya ada satu namanya JINA. Di sana didefinisikan sebagai inflamasi penyakit saluran pernapasan yang berlangsung lama. Jadi dia episodik, berulang, berupa suatu peradangan kronik, jadi selalu berjalan berulang. Itu adalah gejalanya penyempitan saluran napas, sehingga ada batuk, ada napas berbunyi, dada terasa berat, dan sesak napas. Dan biasanya bisa sembuh dengan atau tanpa pengobatan. Jadi memang definisi yang paling penting yang mungkin perlu sahabat Femela tahu adalah asma adalah peradangan kronik. Jadi nanti pengobatannya juga berdasarkan dari definisi itu. Peradangan kronik yang berjalan bisa berulang, episodik, seperti itu. Nah, untuk jenis-jenisnya sendiri, asma sendiri memiliki beberapa jenis atau seperti apa dok? Ya, asma biasanya kita definisikan atau golongkan berdasarkan persisten, ringan, sedang, berat. Jadi berapa sering asma menunjukkan kekambuhannya. Dan bisa juga digolongkan berdasarkan akut atau stabil. Jadi saat serangan akut atau sebenarnya tetap ada asma tapi tidak dalam serangan. Jadi akut atau stabil, persisten, ringan, sedang, berat. Atau asma saat serangan itu digolongkan juga asma ringan, sedang, dan berat. Jadi sebenarnya penggolongannya berdasarkan waktu dan berdasarkan gejala. Oke, tadi dokter bilang kalau ada juga asma yang tidak bergejala. Ya. Itu apakah langsung serangan atau seperti apa? Maksudnya asma itu memang tidak seperti sedang dalam serangan akut, tapi sebenarnya asma itu dia bisa saja sewaktu-waktu terjadi serangan asma kalau ada faktor pencetus. Jadi di luar episodik serangan seperti tidak ada gejala sama sekali. Jadi memang ada juga yang mengatakan asma itu reversible dan irreversible. Jadi bisa sembuh dengan atau tanpa pengobatan dan bisa sewaktu-waktu kambuh kalau misalnya ada faktor pencetus, dan itu pasien per pasien berbeda dan biasanya pasien tahu. Jadi apa faktor penyebabnya? pencetusnya, iya betul. Biasanya apa sih dok yang mungkin sering dokter temukan Ya. pencetusnya itu? Biasanya asma ini kan bisa pada anak, semua umur ya, asma pada anak, pada orang dewasa. Jadi biasanya aktivitas fisik pun bisa memicu asma. Ya, misalnya kelelahan dan bervariasi setiap orang, atau makanan. Makanan juga tidak semua orang misalnya makan udang asmanya kambuh. Tapi ada yang cuma makan kerupuk udang aja bisa kambuh. Ya karena ada udang misalnya. Jadi makanan, aktivitas fisik, cuaca, banyak sekali sebenarnya ya. Jadi memang tergantung pasien dan biasanya pasien tahu faktor pencetusnya itu. Tadi kan dokter bilang asma itu bisa terjadi oleh berbagai usia ya dok? Bisa anak-anak dan orang dewasa juga. Nah kalau untuk gejalanya sendiri, apakah berbeda antara yang dirasakan oleh anak-anak dan orang dewasa? Sebenarnya hampir sama. Tadi kita kembali lagi ke definisi asma ya. Asma itu adalah peradangan kronik. Jadi saat ada faktor pencetus saluran napas pasien yang sensitif, makanya ini disebut juga penyakit hipersensitif saluran napas. Jadi bereaksinya
berlebihan, overreacted, mengeluarkan lendir, menyempit. Saluran apa sih yang terjadi pada orang asma? Jadi saluran napasnya itu menyempit, kemudian mengeluarkan lendir dan bengkak, edem. Sehingga pasien merasakan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan. Batuk karena saluran napasnya menyempit, jadi terasa sesak. Dan ada napas berbunyi karena saluran napasnya melewati suatu saluran yang menyempit. Seperti itu. Sebenarnya pada dasarnya sama, Kiki. Dewasa, anak-anak, tergantung derajatnya yang seperti tadi sudah dikatakan juga asma ringan, sedang, dan berat. Kalau berat bahkan sampai ngomong aja sudah nggak bisa. Tapi kalau ringan, ngomong lancar begini masih bisa, tapi terasa napasnya berat. Jadi bisa saja sama anak dan dewasa, tapi kadang-kadang anak kan sulit ngomong ya, mengungkapkan. Kalau orang dewasa mungkin bisa lebih mudah. Nah, ya ya betul. Jadi kadang-kadang cuma batuk, malas bergerak, jadi kegemukan. Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa asma itu juga bisa memicu kegemukan loh pada anak-anak. Karena anak-anak jadi malas untuk melakukan aktivitas fisik. Oke, nah kalau ngomongin soal diagnosis asma pada anak, itu bisa dideteksi itu sejak usia berapa? Apakah sejak lahir atau ada usia rentan tertentu? Ya, bisa sejak lahir. Jadi asma itu bisa pada semua umur. Jadi biasanya kalau di jurnal itu ada persentase sih. Misalnya 30% biasanya di bawah 1 tahun bisa timbul, bahkan sejak lahir. Tapi biasanya kelihatannya pada usia-usia balita. Misalnya 4 sampai 5 tahun, 6 tahun tuh mulai kelihatan makin sering terjadi serangan ya. Dan biasanya juga pada biasanya orang tuanya ada risiko kan ya, kalau misalnya orang tuanya satu orang tuanya bisa 30% orang anaknya terkena asma. Apalagi kalau dua-duanya. Jadi biasanya nanti dokter akan diagnosis, karena kan sebenarnya sesak pada anak balita itu kadang-kadang sulit ya untuk diagnosis. Nah, nanti tidak semua sesak itu asma sebenarnya kan gitu. Jadi bisa semua umur, tapi biasanya pada anak-anak balita memang lebih sering gitu. Pada usia di bawah 11 tahun biasanya lebih sering pada anak laki-laki ya. Tapi di atas asma dewasa lebih sering pada wanita. Cenderungnya seperti itu. Seperti itu ya, Dok ya. Nah, apakah ada faktor genetiknya, Dok? Ya, asma juga ada faktor genetik tadi seperti yang dikatakan, tapi faktor lingkungan pun menentukan. Jadi genetik dan environment kita ya. Jadi tadi seperti dibilang misalnya orang tuanya punya asma, anaknya belum tentu asma, ya kan? Tapi bila orang tuanya punya asma, satu orang 30% anaknya kemungkinan asma. Biasanya di jurnal dikatakan seperti itu. Jadi risikonya meningkat, tapi belum tentu akan asma. Apalagi kalau kedua orang tuanya punya riwayat asma gitu. Jadi risikonya meningkat. Memang ada genetik dan dipengaruhi lingkungan. Misalnya saja sering infeksi virus, ya kan? Jadi kalau misalnya kemarin infeksi virus COVID bisa memicu asma. Ya, jadi virusnya sudah dikalahkan oleh badan anak kita, tapi serangan asmanya yang bikin jadi gejalanya lebih berat. Jadi memang infeksi virus juga salah satu penyebab terjadinya serangan asma. Nah, tadi kalau yang dokter bilang, asma dan sesak itu ada kalanya berbeda ya, Dok? Ya, sebenarnya sesak itu salah satu gejala asma. Oke. Sesak itu adalah sensasi. Kadang-kadang orang yang ansietas, lagi stres pun mungkin bisa sesak ya, Dok? Bisa merasakan sensasi sesak kan, gitu. Jadi memang dokter harus teliti sih. Ini sesaknya emang benar sesak atau jadi biasanya definisinya adalah sensasi. Jadi perasaan yang tidak nyaman, kesulitan bernapas pada pasien. Nanti dokter akan lihat. Memang biasanya kalau sesak itu disebabkan karena oksigennya kurang ya di jaringan tubuh kita, sehingga tubuh kita merasakan sensasi sesak itu. Gitu. Okay. Tapi asma salah satu gejalanya adalah sesak. Kenapa? Karena seperti tadi dikatakan saluran napasnya mengalami peradangan sehingga menyempit, kemudian isi lendir sehingga oksigen sulit masuk. Ya, seperti saluran napas kita yang mengalami peradangan kemudian menyempit, bengkak dan akhirnya banyak lendir sehingga tidak ada oksigen yang masuk ke jaringan paru sehingga pasti badan kita berteriak karena kita kekurangan oksigen. Itulah rasanya sesak itu, gitu. Oke, nah Dok, kalau ngomongin soal penanggulangan pertamanya nih Dok, itu apa sih yang sebaiknya dilakukan sama penderita asma? Ya,
Penanggulangan pertama yang pasti biasanya sih, kalau pada anak-anak ya, kalau orang tua sebenarnya asma itu kalau misalnya ada tanda-tanda bahaya yang harus dibawa ke rumah sakit. Ya, yang pasti asma itu kan ada ringan, sedang, berat. Jadi penanganannya juga memang berbeda sesuai dengan derajat. Atau pada asma stabil, kenapa anak saya kok batuk terus ya? Nah itu, salah satu gejala asma itu adalah batuk di malam hari. Nah, atau dini hari, menjelang dini hari. Terus orang tuanya mungkin jangan-jangan seperti saya nih punya asma. Nah, itu mungkin sebelum terjadi serangan yang berat bisa dibawa untuk diagnosis. Tapi bila serangan itu terjadi, misalnya di malam hari sesak yang berat sampai nafas berbunyi, nah itu nanti orang tuanya harus lihat ada tanda bahaya nggak, ya harus dibawa cepat-cepat ke rumah sakit. Misalnya kalau kelihatan anaknya mulai kelihatan ngantuk, penurunan kesadaran ya, atau biru-biru, itu udah harus dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya sesak ringan biasanya harus dibawa ke tempat yang jauh dari debu ya, hindari faktor pencetus ya. Kemudian juga mudah-mudahan sebelumnya sudah ada obat-obatan asma. Jadi memang kalau terjadi serangan asma mau nggak mau memang harus pakai namanya bronchodilator. Bronchodilator itu pelega, jadi dia bisa melebarkan saluran napas anak kita yang menyempit, betul, karena terjadi inflamasi kronik itu. Nah, untuk para penderita asma nih, sebaiknya seberapa sering mereka memeriksakan dirinya ke dokter? Apakah kalau hanya saat bergejala atau saat kambuh saja, atau memang ada waktu yang harus rutin nih periksa ke dokter? Sebenarnya nggak ada ketentuan yang pasti sih, Ki. Tapi memang biasanya saat diagnosis itu ditegakkan, dokter akan membuat suatu action plan untuk penderita. Beda ya setiap penderita, biasanya tergantung, nanti dokter akan menilai secara ada chartnya, asmanya ini asma persisten ringan, sedang, berat, menggolongkan derajat asmanya ya, berdasarkan derajat. Kemudian terapinya juga nanti berdasarkan derajat asmanya. Nanti akan dibuat action plan, kemudian pasien juga harus diedukasi untuk menghindari faktor pencetus. Nah, biasanya nanti untuk awal-awal dokter akan merencanakan kontrolnya berapa lama ya, misalnya kalau masih dalam serangan yang masih akut mungkin lebih sering ketemu. Tapi kalau sudah stabil asmanya, nah biasanya nanti akan diupdate lah 2 kali setahun ya, nanti dinilai dokter apakah perlu pengobatan yang dilanjutkan atau di step down. Jadi di obat-obatannya mulai kurangi ya, kemudian juga dilihat derajat kontrol asmanya, ternyata banyak sekali yang belum dilakukan oleh pasien sehingga asmanya kok tidak terkontrol. Nah itu nanti biasanya 2-3 kali setahun harus action plan-nya kita biasanya update gitu. Oke, berarti harus tetap di bawah pengawasan dokter ya, Dok? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya bicara soal makanan nih, tadi dokter bilang ada makanan yang tidak bisa dikonsumsi oleh penderita asma. Yeah. Itu untuk klasifikasi atau kita ketahui penderita asma nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, itu seperti apa, Dok? Apa setiap orang berbeda-beda? Iya, betul. Setiap orang berbeda-beda sih, tergantung faktor pencetusnya kan. Tadi seperti sebenarnya pasien akan tahu kok. Misalnya, dok saya setiap makan udang batuk, nah itu dia ya. Dok setiap makan kacang kok gatel ya tenggorokan saya, nah ya. Jadi biasanya tidak ada pantangan khusus ya. Kayak sebenarnya semua makanan kan, apalagi anak-anaknya mereka sangat membutuhkan makanan, apalagi yang tinggi protein ya, buah-buahan. Tapi kadang-kadang ada yang tidak bisa makan tomat misalnya, ada yang alergi nanas ya. Biasanya memang harus dihindari faktor pencetus, karena inti dari pengobatan asma adalah avoidance. Nomor 2 avoidance, nomor 3 avoidance. Menghindari, baru kita obat-obatan. Kalau tidak optimal nanti. Misalnya seorang karyawan yang bekerja di pabrik kapas, dia pakai obat asma dengan baik, rajin, dan sudah tepat dosis, obat-obatannya sesuai dengan derajat asma, tapi tiap hari menghirup asap debu-debu kapas misalnya ya, jadi tidak optimal. Jadi mungkin masih sering kunjungan ke rumah sakit, ke gawat darurat. Jadi
malah makin sering mungkin ya, atau masih akan selalu gitu ya berkunjung ke rumah gawat darurat, dan harusnya itu tidak terjadi. Jadi memang di situ harus dinilai lagi ya. Jadi faktor pencetusnya memang berbeda-beda. Kalau misalnya makanan yang baik dikonsumsi untuk apa ya, membantu proses penyembuhan lah gitu, itu seperti apa? Ada nggak dok yang Nggak ada secara khusus juga sih. Oke. Ya tetap aja makanan sehat, seimbang, itu aja sih ya rumus olahraga ya. Jadi makanan, olahraga, menghindari faktor pencetus itu harus selalu dilakukan oleh penderita asma gitu, dan harus diedukasi. Jadi pasien harus tahu memang ya gitu, untuk Oke. meningkatkan derajat kontrol asma. Nah, kalau bicara soal olahraga nih dok, olahraga yang baik untuk penderita asma. Olahraga. Kalau olahraga juga sebenarnya nggak ada yang khusus sih. Spesifik gitu, Nggak nggak ada ada ya, spesifik. Nanti biasanya disesuaikan dengan derajat kebugaran pasien kita, ya kan? Jadi misalnya dan sesuai dengan umur juga. Misalnya pada pasien-pasien saya yang baru olahraga, tentu saja nanti akan dilihat dulu intensitasnya sama frekuensinya berapa, yang harusnya berapa banyak. Kalau anak-anak harusnya olahraganya seperti apa ya? Karena ada juga asma yang dipicu oleh aktivitas, oleh latihan. Jadi nanti dokter akan sesuaikan gitu. Ada mungkin nanti bisa dicari namanya senam asma. Itu bagus ya, senam asma banyak kok bisa kita searching ya. Jadi itu untuk melatih otot dada dan otot perut, dan juga secara umum otot-otot tubuh kita dan otot jantung juga, sehingga melatih meningkatkan derajat kebugaran sehingga menurunkan beratnya serangan asma dan juga frekuensi serangan asma. Dari penelitian loh ini ya. Wow. Ya. Itu bisa kita lihat di internet sendiri Ya, ya dok, ya, kita betul. bisa melakukannya sendiri gitu ya dok. Betul, dan juga tapi tetap harus disesuaikan dengan derajat kebugaran masing-masing ya. Misalnya kalau nadinya udah cepat sekali ya kan, kemudian jadi malah sesak, harusnya mulai artinya intensitas cukup sampai situ. Nanti mungkin setelah 2-3 bulan target mungkin ditingkatkan. Seperti itu sih ya, seperti kita juga ya. Kalau olahraga kan seperti itu ya, misalnya ada peningkatan intensitas, ada target, sama seperti itu. Jangan dipaksakan ya dok. Jangan ya? dipaksakan, tapi wajib sebenarnya. Oke, tuh sahabat Femela ya. Mudah sekali, tidak berat ya dok ya. Bisa dicari sendiri, bisa dilakukan sendiri, dan kalau dikondisikan sendiri. Oh, yang penting niat ya dok. Iya. yang penting adalah niat sahabat Femela. Oke, nah kalau tadi soal olahraga, ada yang mengatakan nih dok, kalau minum teh dan kopi itu apakah benar bisa meminimalisir sesak saat kambuh? Ya, memang ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa santin pada kopi dan teh itu dia ada efek bronchodilator. Tapi sebenarnya mungkin sangat kecil sih, ya. Jadi kita juga nggak bisa jadikan itu obat ya. Jadi memang ada efek bronchodilator ringan pada kopi dan teh. Oke. Coklat juga ada. Memang ada ya, dok, ya? Memang ada, tapi mungkin tidak bermakna kan berapa dosisnya seberapa ya. Jadi memang tidak kalau di kalangan ilmu kedokteran sih memang kita tidak pakai itu untuk obat-obatan, tentu saja saat serangan sesak atau pada sesak asma gitu. Kalau bicara soal asma pada anak nih, apakah asma itu bisa mengganggu tumbuh kembang anak dok? Iya, sebenarnya ini lebih tepat ditanyakan ke pediatri ya, dokter anak. Tapi nggak apa-apa ya. Tadi sebenarnya saya udah singgung kan. Jadi asma itu pada beberapa jurnal juga bisa memicu jadi obesitas. Kenapa? Karena anaknya tanpa sadar jadi malas gerak kan? Iya, betul. Nah itu dia. Dan satu lagi, sebenarnya kan tadi juga saya udah sebutkan bahwa asma itu tidak bisa sembuh juga kan? Jadi memang bukannya ini berat, enggak, maksudnya memang dia akan ada terus. Kalau ada faktor pencetus dia bisa kambuh. Itu maksudnya nggak bisa kita ilangin ya, disembuhkan. Artinya kalau ada faktor pencetus bisa saja dia kambuh itu loh. Nah jadi karena dia berjalan kronik bisa saja menurunkan quality of life-nya anak-anak kita. Mau ujian malah sesak, bukannya belajar, ya kan? Mau main sama temen-temennya nggak bisa, lagi sakit, misalnya aduh mau liburan nggak bisa. Nah itu quality of life anak-anak kita bisa sangat terganggu. Tapi sebenarnya kalau tahu caranya seperti tidak punya asma loh, ya kan? Jadi sayang sekali gitu loh Kiki. Jadi kalau misalnya kita tahu cara untuk mengontrol asma, walaupun asma akan selalu ada kalau misalnya ada faktor pencetus, tapi kalau kita tahu caranya,
anak-anak kita seperti tidak punya asma loh. Jadi quality of life-nya itu nggak terganggu. Tinggal mau belajar, mau bermain sama teman-temannya, mau berolahraga, kalau bisa tahu cara pencegahan yang tepat dan pengobatan yang tepat, tidak mempunyai asma. Seperti Tidak tadi, membebankan mereka. betul. Jadi juga tidak seperti tadi yang tadi sudah dikatakan di luar episode serangan, tidak seperti punya penyakit kan orang asma itu gitu. Jadi kalau tahu cara mengontrolnya, anak-anak kita akan mempunyai kualitas hidup yang baik gitu. Tapi sangat bisa mengganggu quality of life mereka kalau asmanya tidak terkontrol. Balik lagi dukungan dari orang tua ya dok. Betul. Tingkat kepedulian orang tua, apalagi kalau mereka sudah tahu anaknya punya penyakit asma gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk bicara soal gaya hidup nih dok, gaya hidup seperti apa sih dok yang bisa membuat asma itu kambuh gitu dok? Ya, seperti tadi juga sudah dikatakan ya, kalau asma itu dia bisa muncul kalau ada faktor pencetus. Jadi avoidance, menghindari nomor satu. Ya, kalau misalnya faktor pencetusnya iklim, udara dingin emang agak sulit ya, gimana ya caranya? Atau polusi di Indonesia ya, pindah kemana ya? Misalnya ya, jadi mungkin lingkungannya kita cari yang polusinya minimal, misalnya pokoknya menghindari itu nomor satu ya, gaya hidup. Kemudian ya tadi gizinya ya, gizi yang baik, banyak makan anti radang seperti buah-buahan, sayuran dan olahraga. Sebenarnya 3 sih itu buat para penderita asma untuk mengontrol. Dan mungkin satu yang paling penting adalah keluarga dan pasien mengerti sekali tentang penyakit ini. Jadi memang penting sekali edukasi seperti ini sih Kiki ya. Jadi pasien tahu cara mengontrol dan mencegah asmanya. Jadi banyak belajar tentang asma sehingga tahu untuk mencegah dan mengobati. Banyak mencari tahu ya dok ya, Betul. terutama pada orang tua agar bisa Edukasi, ya. mengedukasi anak-anaknya yang menderita asma. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, tadi dokter bilang asma itu benar-benar tidak bisa sembuh ya dok? Iya. Oke. Dia memang dengan cara apapun. Iya, betul. Karena memang itu nama penyakit hipersensitif. Jadi kalau ada faktor pencetus, dia akan bereaksi secara berlebihan. Ada gen yang terlibat banyak, sekitar 80 gen ya. Jadi memang itu sensitivitasnya tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikontrol seperti orang yang tidak punya asma gitu. Oke. Atau mungkin para penderita asma itu harus membawa obat-obatan khusus yang harus selalu sama dia gitu nggak dok? Ya. Tergantung derajatnya itu tadi Kiki. Ya kalau misalnya derajatnya intermittent, nanti dokter akan wawancara medis biasanya. Berapa sering asmanya kambuh ya? Apakah sudah benar pengobatannya? Kalau memang belum, nah mungkin dia harus selalu bawa. Terus kemudian nanti akan tapering off, akan disesuaikan dengan derajatnya, frekuensinya. Nanti lama-lama mungkin bisa bebas dari obat-obatan. Kalau pasiennya udah lebih aware ya, udah bisa menghindari faktor pencetus lebih baik. Misalnya kalau cuma faktor pencetusnya misalnya makanan, itu lebih gampang kan gitu. Iya. Dibanding misalnya cuaca. Nah, tapi ada beberapa yang harus memakai obat-obatan selalu. Ada memang Kiki gitu. Jadi memang tergantung derajatnya, intermittent. Oke, baik dok. Nah, nggak terasa nih dok, udah masuk ke pertanyaan terakhir. Ya. Seru banget kita ngobrol-ngobrolnya sahabat Vimela ya. Ini edukasi yang baru. Apalagi buat kita semua yang mungkin beberapa sahabat Vimela ada yang menderita asma juga gitu. Mungkin ini bisa menjadi bekal kalian juga nih. Nah, dok, saya mau tanya nih. Ini adalah sebuah mitos yang beredar di masyarakat nih, dok. Kalau dokter bilang tadi secara medis asma itu tidak bisa sembuh karena penyakit yang hipersensitif ya, dok. Nah, kalau di masyarakat ini, dok, banyak rumor yang mengatakan apakah benar penyembuhan asma itu bisa dilakukan dengan memakan atau mengkonsumsi daging kelelawar, dok? Aduh Kiki, pertanyaannya lumayan susah ya. Harus ada penelitiannya sih sebenarnya kalau kita mau yakin itu salah atau benar ya. Jadi memang biasanya kalau obat-obatan di dunia kedokteran itu ada penelitian yang sahih ya.
grade A, kemudian melibatkan berapa responden, pokoknya banyak deh. Nah kalau misalnya apakah suatu daging kelelawar ya bisa dijadikan obat, itu kemungkinan dari mulut ke mulut sih ya. Betul. Jadi kita belum bisa membuktikan kebenarannya. Jadi menurut saya sih itu mungkin mitos ya, lebih ke arah mitos sih. Tapi memang kalau mau yakin, saya nggak berani juga ngomong ya. Mungkin banyak yang merasakan manfaatnya kali ya. Jadi dibilangnya begitu. Jadi harus ada penelitian sebenarnya. Tapi kalau memang ya logikanya kalau emang bisa sih harusnya udah dijadiin obat ya. Betul. Ya nggak? Harus dilakukan penelitian dulu ya dok, Ya. jangan kemakan mitos, jangan kemakan omongan orang gitu ya dok ya. Betul, belum bisa juga ya dibuktikan gitu. Oke, sahabat Femela, itu tadi nih kita udah banyak dapat ilmu baru, masukan baru dari Dokter Heza dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Nah, dok, terakhir nih dokter boleh kasih closing statement atau pesan-pesan untuk sahabat Femela, dok? Sahabat-sahabat Femela, Hari Asma Sedunia tanggal 5 Mei diperingati setiap tahun. Dengan maksud adalah sebenarnya nomor satu, meningkatkan quality of life para pasien asma. Itu nomor satu. Jadi kita walaupun kita punya penyakit asma, tapi bisa hidup tanpa gejala-gejala asma, sehingga meningkatkan quality of life. Oke, sahabat Femela, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Dr. Heza Bigita, spesialis paru dan pernapasan dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra. Ilmu yang sangat bermanfaat pastinya buat kita semua seputar penyakit asma nih, berhubung dengan Hari Asma Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Mei setiap tahunnya. Terima kasih banyak ya dok sudah mampir ke Femela. Semoga apa yang kita sudah diskusikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat Femela ya. Oke sahabat Femela, sampai jumpa lagi di Femela Asli Expert selanjutnya. Bye-bye.